Okay, it's time to get me no more poppin' like a NASDAQ. Black girl like this coke on my ass crack. Black girl coming fucking out the ether, I'm a pussy. Aku harus mencari cara agar kau kembali kepadaku. Aku akan melakukan apapun agar kau mau kembali padaku. Aku tahu, kalau aku tidak bisa membuatmu kembali kepadaku, aku akan membuatmu tersakiti untuk kedua kalinya. Kau menggunakan Dania untuk membuatku cemburu, kan? Kalau begitu, aku akan menggunakan Dania untuk menghancurkanmu. Tunggu saja tanggal mainnya. 하지 못한 말이 너무 많아요. 한 번도 당신은 듣지 못했지만 내 앞에 보여진 누군가라면 사랑할 그런 사람은 아니에요. 세상에 그 많은 사람들 속에 내겐 오직 그대가 보여졌기에 그대만 보며 서 있는 걸요. 이 사랑 후에 난 잘 모르겠어요. 아주 어린 아이가 항상 그러하듯이 지금 이 순간 따스히 안아줄래요. Hei, Anda? apa yang kau lakukan di sini? Tidak. Aku hanya sedang mencari angin. Kenapa dia datang kemari? Bukankah di dalam sedang ada Nona Helena? Kenapa Anda kemari? Aku mencarimu. Ternyata kau di sini. Iya. Saya sedang ingin sendirian di sini. Dan kenapa Anda menyusul saya kemari? Bukankah sedang ada Nona Helena di sana? Sebaiknya Anda menemani Nona Helena saja. Biarkan saya di sini sendirian. Saya nggak apa-apa kok. Aku hanya ingin menemanimu di sini. Apa itu masalah bagimu? Pria ini maunya apa sih? Jelas-jelas tadi kau bersama Nona Helena sedang... Masalah atau tidak buat saya, itu bukan urusan Anda. Karena saya sadar, saya bukan siapa-siapa di sini. Saya hanya tidak ingin mengganggu hubungan Anda dengan Nona Helena. Hanya itu saja. Kenapa kau selalu membahas tentang Helena? Apa kau cemburu? Cemburu? Apa iya aku sedang cemburu?
Kenapa tiba-tiba Helena ingin bertemu denganku? Sedang apa kau? Aku hanya sedang mengecek pesan dari toko. Kalau kau sudah selesai, cepat pergi ke ruang makan. Baik. Hampir saja. Aku harus jawab apa? Sejauh ini, hubunganku dengan Tuan Saga sudah berjalan dengan sangat baik. Akhir-akhir ini juga sifatnya menjadi lebih lembut. Dia tidak membentak atau menyuruhku hal-hal aneh. Dia bahkan memelukku dan menciumku dengan lembut. Tidak. Lupakan bagian itu. Bagaimanapun juga dia adalah Tuan Saga. Jahat dan suka berbuat sesukanya. Mungkin dia hanya sedang bingung saat ini dan menggunakanku sebagai pelampiasannya. Kalau mereka berdua sudah berbaikan, Tuan Saga pasti akan kembali kepada Helena. Dan jika mereka berdua sudah bersama, aku bisa mendapatkan kehidupanku. Tapi sebelum bertemu dengan Helena, aku harus tahu lebih banyak tentang mereka. Siapa tahu ada hal yang bisa aku lakukan untuk menyatukan mereka. Aku harus bertemu dengan Jenika. Jen? Jenika? Apa? Ada hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Tapi aku sedang tidak ingin bicara denganmu. Aku sedang ngantuk. Sana. Kumohon. Aku hanya ingin minta waktumu sebentar. Aku duduk ya. Memangnya kau ingin bicara apa? Menurutmu, Tuan Saga masih mencintai Helena tidak? Jadi kakak ipar menerobos ke ruangan ini mengganggu tidur siangku hanya untuk membicarakan hal itu. Kakak ipar tahu tidak sih? Kalau kita tidak boleh membicarakan Kak Helena sembarangan di rumah ini. Tapi sekarang kan hanya ada kita berdua di ruangan ini. Dan mereka tidak akan tahu. Benar juga. Tapi kenapa aku merasa kesal ya? Kalau hanya itu yang ingin kakak ipar tahu, bukannya terlihat jelas kalau Kak Saga masih mencintai Kak Helena. Jika memang benar begitu, tapi kenapa Tuan Saga bersikap sangat dingin ya kepada Helena waktu itu? Aku merasa kasihan dengan Helena saat aku melihatnya menangis. Kakak ipar ini tahu apa sih? Seharusnya yang dikasihani itu kakak ipar, bukan Kak Helena. Aku? Kenapa? Aku tahu kakak ipar tidak sebodoh itu. Jangan memasang wajah sok tidak tahu seperti itu ya. Menyebalkan. Kau pintar juga ya. Aku mulai cerita dari mana ya? Dari pertemuan mereka berdua. Benar juga. Ternyata Jenika seru juga ya. Dia mirip dengan Raksa. Kalau dipancing dikit, semua rahasia akan terbongkar. Danau hijau. Mereka berdua bertemu di danau hijau. Danau hijau? Noah bilang kalau itu tempat yang sangat berharga untuknya. Dan itu tempat pertama kalinya Helena dan Tuan Saga bertemu. Sebenarnya seperti apa hubungan mereka bertiga? Iya, danau hijau. Apa kakak ipar tahu? Kalau danau hijau sedang dalam tahap pembangunan. Iya. Sekarang tempat itu jauh lebih baik. Kakak ipar tahu? Kak Saga yang telah mendanai semua pembangunan di tempat itu. Tentu saja karena cintanya kepada Kak Helena. Wow, aku tidak menyangka cinta Tuan Saga kepada Helena begitu sangat besar. Kasihan sekali kakak ipar. Kok tidak ada harapan lagi? Tapi Jen, seharusnya Tuan Saga tidak sedingin itu kan ke Helena? Apa dia masih sangat marah karena Helena pergi darinya? Kakak ipar memang tidak tahu apa-apa ya? Gimana caranya bisa tahu coba? Nikah aja dadakan. Makanya tolong kasih tahu aku, adik iparku. Kak Saga sejak kecil sudah dididik menjadi penerus bisnis keluarga kami. Dan Kak Saga mulai meneruskan bisnis keluarga dari usia mudanya. Kecelakaan yang menewaskan ayah mengubah segalanya. Kakak yang seharusnya masih menikmati masa sekolahnya terpaksa meninggalkan semua itu dan harus menjadi pemimpin tertinggi di Antarna Group.
Tidak terbayang di usia semuda itu, dia sudah memikul tanggung jawab yang sangat besar. Kemudian, Kak Saga menjadi sangat posesif terhadap kami semua. Hampir setiap pergi keluar rumah, harus selalu melapor kepadanya. Dan ketika ingin melakukan sesuatu, harus mendapat izin darinya. Kenapa? Tentu saja dia melakukan semua itu karena dia khawatir. Dia takut sesuatu terjadi saat dia sedang tidak ada di dekat kami. Dia takut untuk kehilangan lagi. Terkadang rasanya sangat menyebalkan. Tapi aku tahu, itu cara Kak Saga untuk menunjukkan rasa sayangnya kepada kami semua. Karena itulah, Kak Saga sangat marah saat Kak Helena pergi tanpa izin darinya. Sebenarnya aku agak kesal dengan Kak Helena, karena dia sudah membuka luka lama Kak Saga. Kak Saga pasti teringat dengan kepergian ayah yang tiba-tiba. Jadi karena itu dia sangat marah. Dia pasti sangat mengkhawatirkan Helena saat itu. Kalau amarah Tuan Saga sudah menghilang, dia pasti akan segera memaafkan Helena. Apakah Kak Ipar akan bertemu dengan Kak Helena? Kau tahu dari mana? Apa karena Helena meminta nomor darimu? Tentu saja karena Kak Helena meminta nomormu. Kupikir kalian akan ketemuan. Iya, begitulah. Tapi kau jangan beritahu kakakmu ya. Hei Kakak Ipar, walaupun aku tidak suka denganmu, tapi aku bukan tipe yang suka mencari keributan. Kau mengerti kan? Masa sih? Kau selalu mencari ribut denganku? Aku hanya tidak suka jika Kak Saga marah. Dia akan marah kalau dia tahu aku memberikan nomormu ke Kak Helena. Itu saja. Pokoknya sekarang Kakak Ipar keluar dari ruangan ini. Aku tidak mau ada orang yang melihat kita di sini. Sana. Iya. Apa kau sudah lama menunggu? Tidak kok. Aku juga baru datang. Kau mau langsung pesan minum? Di luar sana terlihat sangat panas. Maaf. Kau menungguku dulu sebelum membuat pesanan ya? Harusnya kau pesan lebih dulu. Tidak apa-apa kok. Minumanku juga baru datang. Senyumannya Helena benar-benar manis. Berbeda sekali dengan adiknya Clarissa. Dan ya, maafkan aku ya. Aku pasti sudah membuatmu merasa tidak nyaman waktu itu. Tidak kok. Aku tidak apa-apa. Tetap saja aku merasa tidak enak kepadamu. Dan ya, apa kau mencintai Saga? Apa? Apa kau mencintai Saga, Dan ya? Aku? Tidak. Aku tidak mencintainya. Syukurlah. Aku merasa sangat bersalah jika kau juga mencintai Saga. Apa kau bisa menolongku, Dan ya? Apa? Berpisahlah dengan Saga. Kau tidak mencintainya, kan? Kau pasti mau berpisah dengannya, kan? Aku sampai saat ini masih sangat mencintai Saga. Aku benar-benar tidak tahan saat Saga terus-terusan bersikap dingin kepadaku. Aku ingin kembali bersama dengannya. Tapi Saga selalu menggunakanmu sebagai alasan untuk menghindariku. Aku benar-benar tidak menyangka kalau Saga akan berbuat sejauh itu. Dia menikah denganmu hanya untuk membuatku marah dan cemburu. Apa? Apa benar yang Helena katakan? Apa kamu sendiri juga tidak tahu, Dan ya? Saga menikahimu hanya untuk membuatku marah dan cemburu. Karena hal inilah aku merasa sangat bersalah padamu. Apa maksud Anda? Kau menikahi Saga hanya untuk uang, kan? Dan Saga membutuhkan wanita untuk segera dinikahi. Iya kan? Jika aku boleh berkata jujur, sebenarnya kau bukan tipe wanita yang disukai Saga. Karena itulah aku sangat marah. Benar. Aku menikahinya karena aku membutuhkan uang.
Dan aku tahu, aku bukanlah tipe wanita yang disukai Tuan Saga. Aku sadar akan hal itu. Lagi-lagi mereka semua memandangku sebagai wanita murahan yang hanya menginginkan uang. Dania, kau tahu? Sampai kapanpun Saga tidak akan memberikan hatinya kepadamu, karena dia tidak mencintaimu. Bukannya ini sudah keterlaluan? Aku masih tahu diri, dan tidak pernah mengharapkan cinta dari Tuan Saga. Anda masih sangat mencintai Tuan Saga, kan? Tentu saja. Lantas, kenapa 2 tahun yang lalu Anda pergi? Bukannya Anda orang yang paling tahu bagaimana trauma Tuan Saga akan kehilangan seseorang yang dia cintai. Apa Anda sadar jika perbuatan Anda sudah membuat luka baru di hati Tuan Saga? Aku tidak berpikir panjang saat itu. Aku hanya ingin mengejar cita-citaku sebagai seorang pelukis. Apa itu salah? Kau belum lama bertemu dengan Saga. Kau tahu apa tentang dia? Saya memang belum lama bertemu dengan Tuan Saga. Tidak seperti Nona Helena, yang sudah bersama dengan Tuan Saga selama bertahun-tahun. Tapi saya tahu, kalau Tuan Saga melakukan hal itu untuk kebaikan orang-orang yang dia cintai. Karena dia merasa khawatir kalau hal buruk akan terjadi kepada Anda. Demi mengejar cita-cita Anda pergi tanpa mengatakan apa-apa kepada Tuan Saga. Seharusnya Anda yang paling paham bagaimana rasa sakitnya. Tapi Anda tidak memikirkan perasaan Tuan Saga sama sekali. Apa Anda berpikir kalau Tuan Saga mencintai Anda bisa berbuat seenaknya? Dan lalu kembali kepadanya, seolah-olah hal itu bukan masalah? Bukannya Anda sangat egois? Aku tahu hal itu. Karena itu aku ingin menebus kesalahanku. Maka dari itu Dania, aku mohon bercerailah dengan Saga. Kau tidak mencintai Saga, kan? Dan Saga juga tidak mencintaimu. Biarkan Saga kembali kepadaku. Kembalikan Saga kepadaku. Anda benar. Tuan Saga tidak mencintaiku. Oleh karena itu, Anda harus berusaha untuk mendapatkan kembali kepercayaan Tuan Saga. Saat amarah Tuan Saga sudah menghilang, dia akan kembali kepadamu. Kalau Tuan Saga sudah mau memaafkan Anda, perceraian kami pasti tidak akan terhindari. Dan saat itu terjadi, saya akan menghilang dari pandangan Anda dan Tuan Saga untuk selamanya. Kau benar, Dania. Mungkin aku yang terlalu egois. Maafkan aku, karena aku sudah berprasangka buruk padamu. Dari mana saja kau? Aku baru bertemu dengan temanku. Semalam ini? Kau gila ya? Sekarang kau mengabaikan tugasmu untuk menyambutku. Maaf. Kenapa tidak menatapku? Maaf, aku bilang maaf. Kau mau aku melakukan apa? Ada apa dengannya? Kau berani membentakku sekarang? Kalau iya, kenapa? Kau kenapa? Dania. Kenapa kau berwajah seperti itu? Kalau kau berwajah seperti itu, aku bisa goyah. Kenapa tiba-tiba kau bersikap baik? Kau bilang apa? Tuan, Anda tidak menyukai saya, kan?
Kenapa sekarang Anda bersikap baik kepada saya? Apa yang kau katakan? Itu benar kan? Sejak awal saya merasa aneh. Kenapa orang seperti Anda mau menikahi wanita jelek seperti saya? Padahal Anda bisa memilih wanita yang lebih cantik. Anda mau menikahi saya karena Anda ingin membuat Helena cemburu kan? Anda ingin membuatnya marah kan? Membuatnya merasa terhina karena Anda sudah menikahi wanita biasa seperti saya. Kau bertemu Hele? Apa yang kalian bicarakan? Hah? Tuan, sakit. Kau sangat ingin bercerai denganku? Maka dari itu kau mengajak Helena bertemu? Itu alasanmu? Agar aku melepaskanmu? Begitu maumu? Aku tidak akan melepaskanmu. Ingat itu. Kenapa Anda tidak ingin melepaskan saya? Sekarang kau menggunakan bahasa formal denganku. Tuan, tolong lepaskan saya. Sakit, Tuan. Tolong ceraikan saya. Tidak akan kulakukan. Jangan pernah katakan hal seperti itu. Kalau kau ingin aku benar-benar marah. Jika Anda tidak mencintai saya, lantas, apa maksud Anda bersikap baik pada saya selama ini? Oh, kau tidak suka kalau aku bersikap baik kepadamu kan? Kau lebih suka aku bersikap kasar kepadamu? Apa maksud Anda? Tuan, Diam. Kau akan mendapatkan hukuman yang lebih dari ini, karena kau telah memanggilku Tuan. tidak. Kau ingin bercerai dariku kan? Aku akan membuatmu tidak bisa lepas dariku untuk selamanya. Apa? Kau mengerti maksudku? Apa yang akan kau lakukan padaku? Kau tidak suka aku berbuat baik kepadamu kan? Karena itu aku akan melakukan hal yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya. Kau mengerti? Tolong, jangan seperti ini. Dasar gadis bawel. Kau akan merasakan hal yang tidak pernah kau rasakan sebelumnya. Saga, Rasakan ini. dasar kau pria. Okay,